langsung saja pada pokok masalah, melanjutkan apa yang telah disampaikan. Di Kabupaten Malang ini sebagai barometernya Jawa Timur, kami sampaikan bahwa ketidakadilan terkait dengan rekrutmen P3K, khususnya untuk tenaga kependidikan yang telah disampaikan oleh PTKMI tadi. Di Kabupaten Malang ini luar biasa, jumlah sekolah itu untuk SD itu 1065, negeri, SMP 97. Semuanya, hampir semuanya, tidak ada yang berstatus ASN atau P3K. Sampai hari ini tidak ada rekrutmen. Dan apa yang kami tempuh dari Kabupaten Malang bersurat ke Pak Menko PMK. Tepatnya kami bersurat tanggal 13 Februari 2022. Dan dari sana mendapat respon dari yang saya tembusi, ada 4 menteri, yang menjawab adalah Menteri Pendidikan. Tanggal 8 Maret 2022, isinya bahwa untuk rekrutmen tenaga kependidikan dalam proses pengusulan. Mohon izin Bapak. Jadi sudah ada jawaban seperti itu dan suratnya sudah saya lampirkan juga. Ini kami copy rangkap 20 tadi. Jadi sudah ada seperti itu. Apa yang terjadi berikutnya, tanggal 8 Maret kami mendapat surat balasan seperti itu. Tanggal 12 April 2022, kami PGRI Kabupaten Malang dipanggil oleh Pak Menko PMK. Berhadapan dengan beberapa menteri, termasuk di dalamnya ada BPS, Badan Pusat Statistik. Bahkan di sana yang terakhir memberikan paparan adalah dari statistik. Ini sempat kami kritisi juga. Karena dari statistik ini menyampaikan bahwa guru di Indonesia cukup. Maka kami tidak terima. Jadi saya paparkan bahwa untuk SD itu tidak bisa di persentase dengan jumlah siswanya. Jadi kalau untuk sekolah dasar itu satu guru satu kelas atau satu rombongan belajar harus dihadapi satu guru kelas. Sehingga di Kabupaten Malang itu ada 7.500 rombongan belajar. Harusnya ada 7.500 guru yang berhadapan dengan murid. Sehingga di Kabupaten Malang sampai dengan detik ini kekurangan guru itu 3.800 berbasis kelas tadi, termasuk guru agama. Guru agama di Kabupaten Malang 2019 sampai 21 P3K tidak ada formasi. Ini memohon kami kepada pimpinan agar nanti untuk mengawal masalah ini. Nah, terkait dengan apa yang kami sampaikan ini, kami kaitkan dengan PP 49 2018. 23 November nanti honorer sudah hangus dari permukaan bumi Indonesia, kapalnya tenggelam. Nah, ini mau dikemanakan? Kami masih punya 5.000 Bapak. Ini data sudah kami tampilkan semua ini di itulah ini kekurangan guru kami seperti itu dan seterusnya itu ya. Ini nanti yang jadi masalah adalah satu PTT, pegawai tidak tetap atau tenaga kependidikan. Sampai hari ini tidak ada. Sedangkan SE ya, surat edaran Menpan RB tanggal 31 Mei 2022 kemarin itu hanya menyantumkan untuk tenaga-tenaga yang seperti ini bisa di outsourcing. Cuma di situ pun juga masih belum bisa menjawab pertanyaan kami karena di sana hanya dimunculkan hanya satuan keamanan, tenaga kebersihan yang selanjutnya untuk yang lain-lain PU dan lainnya tidak terjawab di sana outsourcing ini. Baik, ini Pak. Bapak. Sudah. Mohon izin Bapak, kami sedikit satu sudah menit lebih dari 1 menit. Masih ada 2 grup lagi. Rombelnya masih ada nih, 2 rombel lagi. Oke. Untuk itu terakhir kami mohon untuk dikawal ini adalah payung hukum untuk rekrutmen tenaga kependidikan. Mohon izin, payung hukum karena waktu 15 bulan dari sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikutnya rombel GTH KNK 35 plus. Mohon dipercepat ya karena ternyata waktunya sudah berjalan terus. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya terima kasih pimpinan Bang Didi Yusuf telah memberikan waktu. Pada kesempatan sore hari ini atas nama Ketua 1 PTKNK 35 Plus Indonesia, saya perlu berbagi nanti dengan tim juga yang sudah kita bagi materi, tetapi saya ingin menekankan secara umum. Tadi sudah dipanasi oleh Ketua PGRI Jawa Timur mesin RDPU sore hari ini. Saya ingin juga menekankan, saya yakin ada Bang Didi Yusuf, ada Bang El Nino yang keras kemarin sempat nyemprot Mendikbud.
ada Bang Gos, ada Bang Pur dari Jember Lumajang, ada Profesor Jainuddin Maliki, sekaligus tidak mengurangi rasa hormat saya ke panjenengan semuanya, tidak bisa menyebutkan satu persatu. Tadi rekan saya sudah menyampaikan, dengan adanya berbagai macam persoalan, walaupun seleksi tahun 2021 P3K ini dilaksanakan, persoalan masih banyak. Tidak hanya sekedar yang PG, belum PG, dan juga belum mengikuti tes. Bahkan yang sudah menerima SK sekalipun masih ada persoalan. Nah, maka dari itu, kalau tadi sempat diomongkan terkait pansus, saya rasa pansusnya Komisi 10 kemarin sudah berhasil. Sehingga harapan kami atas nama BTKNK 35 plus, pansus kali ini kami minta kembali tidak hanya dari Komisi 10, tetapi lintas komisi. Sehingga nanti bisa dari masing-masing porsi, apapun itu komisinya, mungkin yang ngeling Komisi 2, 48 ataupun 11 juga, mungkin ini yang sedikit saya tahu, sekaligus saya tidak bisa menyebutkan yang lain. Maka dari itu beliau tadi dari PGRI Jatim, dari teman P3K ini sempat tersebut ada nyebut kata pansus, maka kami menekankan kembali pansusnya tidak hanya dari Komisi 10 tapi lintas komisi, Bu ya. Terima kasih waktunya. Di sini saya akan fokus untuk yang PG, nggih Bapak, nggih. Untuk yang PG ternyata mengalami banyak masalah juga, Bapak. Dari yang pertama, itu banyak guru yang sudah PG ditempatkan di luar daerah kewenangannya. Baik, tolong yang belakang dimatikan itu mikrofonnya masih nyala. Silakan. Nggih. Di luar wilayah, luar daerah kewenangannya, bahkan banyak yang ditempatkan di luar kabupaten maupun di luar provinsi. Itu yang luar biasa di sini buat kami. Karena apa? Karena realitanya seperti saya pribadi ini di sini, nggih, sebagai salah satu korban. Saya punya induk, saya punya sekolah induk di sini, tempat saya. Tapi setelah ada pemetaan, saya harus tergeser di sini. Bahkan tempat induk saya ini diisi oleh orang yang non K2 dan di luar induk. Padahal jelas di sekolah induk saya itu hanya saya saja yang honorer bahasa Inggris. Ini. Yang luar biasa lagi, saya ditempatkan di Parigi, Bapak. Parigi. Ya, makanya. Padahal saya di Pati loh, Pak. Pati Jawa Tengah diluarkan di Parigi. Luar biasa, Tapi kan? gajinya sama nggak? Nggak tahu juga, Bapak. Ini gajinya sama apa beda ini nanti? Seperti itu. Itu yang luar biasa di Ini sini. permintaan Pak El Nino kayak. Nah, makanya, Pak. Terus ini tadi, Pak, yang luar biasa lagi, saya tadi sudah komunikasi juga dengan Kemendikbudristek ya, Pak, ya, bagian pendataan, Pak Nugroho. Tadi saya sudah langsung komunikasi sama beliau. Beliau menyampaikan langsung ini tadi. Jadi beliau menyampaikan sama saya memang mengakui penarikan cut-off Dapodik 2021 ini per 31 Desember 2021. Padahal saya memang pindah di sekolah induk saya itu per 1 Januari 2022. Kalau dihitung dari sekarang, saya sudah 9 bulan ini mau di induk saya. Kalau di induk saya tiba-tiba ditempati dari orang lain, ya kan? Tadi yang bukan non K2, kemudian bukan induk saya, terus saya dibuang kemana ini nanti? Dibuang ke Parigi tadi atau kemana? Padahal saya sudah pindah induk loh, ya kan, seperti itu. Itu kasus yang real nyata ini buat saya. Nah, makanya itu yang pertama. Yang kedua lagi, Bapak, saya sudah komunikasi juga dengan kabupaten saya. Dari pihak kabupaten menyampaikan bahwa kewenangan itu semuanya dari pusat karena aplikasi memang dari Kemendikbudristek, ya kan? Nah, ini tadi kami sampaikan ke sana, beliau menyampaikan sebetulnya itu bisa diatur lah, Bu. Maksudnya selama daerah ada komunikasi itu bisa. Tapi realnya kan banyak daerah-daerah yang istilahnya udah nggak ada namanya di pemetaan, ya udahlah nggak usah kita ngurusin. Seperti itu kan, Pak, kasus saya ini. Itu yang paling utama. Terus dilanjutkan lagi. Ini yang kami harapkan, adanya perubahan data cut-off Dapodik, Bapak. Sebaiknya diambilkan cut-off yang terbaru. Paling tidak per Juni 2022 inilah. Jangan diambil per 31 Desember 2021. Terlalu panjang kan? Kalau diambilkan dari itu. Terus kemudian sebab apabila menggunakan data cut-off Dapodik yang lama akan menyebabkan banyak masalah ini, Bapak. Bukti nyata ini untuk yang P3K tahap 1 dan 2. Ini yang perlu kami sampaikan. Banyak sekolah yang formasi sudah penuh gurunya, tapi masih juga diisi oleh P3K baru.
Sehingga mau tidak mau sekolah itu harus menerima meski tidak dapat jam. Dan mereka harus mengampu ke sekolah yang lain. Padahal untuk dapatkan TPG minimal harus mengajar 12 jam di sekolah induk. Padahal jelas SK P3K itu dikontrak tidak boleh mutasi. Terus bagaimana nasib mereka? Apakah memungkinkan nanti akan diputuskan kontraknya? Itu yang jadi pertanyaan kami. Kemudian selanjutnya, tidak hanya itu, banyak juga P3K yang sudah lolos di tahap 2 ditempatkan di sekolah-sekolah yang sudah di major, Bapak. Sehingga pejabat daerah juga merasa kebingungan di sini. Harus dikemanakan mereka? Padahal jelas itu tadi sudah disampaikan bahwa surat perjanjian kontrak P3K tidak bisa dimutasi. Berarti secara tidak langsung di sini kan P3K sebetulnya malah ya bukan menyelesaikan masalah, tapi justru menambah masalah. Kalau di Indo ada kosong, kenapa kok dipersulit seperti itu? Itu loh. Sekarang lagi tuh bahasa Inggris, Bapak. Banyak teman-teman kami yang hanya mempunyai sertifikat bahasa Inggris, lisensi bahasa Inggris, menginduk di SD. Itu yang luar biasa. Mau tidak mau karena tidak linear, mereka ketika daftar P3K harus daftar di SMP atau SMA. Ya kan? Akhirnya mereka tidak punya induk ini tadi. Tidak punya induk, mau tidak mau mereka dibuang di mana-mana tadi. Ada yang di Papua, di mana-mana. Saya aja yang punya induk dibuang di Parigi. Apalagi yang tidak punya induk. Ya apa tidak Bapak? Nah, ini buat pemahaman saja lah. Saya cukupkan sekian saja ya Pak ya. Terima kasih untuk waktunya. Saya mau tanyakan langsung. Boleh, boleh. Kira Ibu paling nasional sekarang berkaitan dengan ini. Banyak kita dengar seperti ini gitu. Nah, Ibu sendiri induknya di negeri atau di swasta? Di sekolah negeri Pak. Sekolah negeri. Iya, di sekolah induk negeri saya. Nah, Ibu bisa mengidentifikasi di mana letak persoalan kesalahan itu ada di mana. Nanti kalau misalnya tidak di ini, tidak, Ibu kasih tahu, kasih apa penjelasan ke kami gitu. Tahu persisnya identifikasi persoalan yang dikatakan itu. Ada Pak, tolong disampaikan di slide saya, di slide GTK NK ada di situ. Biasanya dipatahin gitu. Nah, kalau sudah ada itu Ibu nanti dikasih ke kita biar kita Udah di sini. Ada secara tertulis nanti permasalahan yang masuk. secara tertulis. Siap Bapak. Kasih. Baik, Ada datanya semua itu soalnya. Nggih. cukup ya. Cukup nggih? Oke. Nggih, terima kasih untuk waktunya nggih Bapak Terima kasih. semuanya.